Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijika Amelia Putri, kelas 10 TJKT 2 dari SMK Negeri 2 Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, install dan uninstall program, yang kedua, device manager, dan yang ketiga, komputer manajemen. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama tentang install dan uninstall program, atau bisa disebut dengan add and remove program. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fungsi instalasi program dan fungsi uninstall program. Fungsi instalasi program adalah untuk menyatukan berbagai komponen menjadi suatu sistem atau untuk memasang dan menambahkan program ke dalam komputer. Kalau fungsi uninstall program adalah untuk menghapus program yang sudah terpasang di komputer. Nah, untuk cara menggunakannya kita melalui kontrol panel. Dan cara membuka kontrol panel yaitu di dalam kotak pencarian ketik kontrol panel, lalu klik open. Lalu di sini pilih program, lalu pilih program and feature. Kalau kita ingin melakukan uninstall, pilih salah satu program lalu uninstall. Otomatis nanti programnya akan hilang. Contohnya kita uninstall Google Chrome. Cara uninstall yaitu klik kanan lalu pilih uninstall. Nah, kalau kita ingin menginstal program, kita harus mempunyai driver. Driver adalah perangkat lunak yang berguna untuk menyambungkan perangkat keras ke komputer. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang device manager. Cara menggunakannya, kita melalui kotak pencarian dan ketik device manager, lalu klik open. Di sini adalah bagian-bagian device manager. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu yang saya ketahui tentang bagian-bagian yang ada di device manager. Sebelumnya, device manager memiliki fungsi untuk pengelolaan driver suatu hardware atau bisa juga disebut untuk memungkinkan pengguna memeriksa dan mengontrol perangkat keras yang terpasang di komputer. Di device manager, yang pertama ada audio input and output. Audio input and output adalah hardware yang mengatur semua tentang suara pada komputer. Contohnya seperti mikrofon, speaker komputer, dan perangkat audio USB. Di audio input and output ada microphone array. Microphone array adalah perangkat input yang berfungsi untuk menginputkan suara pada komputer. Nah, kalau speaker merupakan kebalikan dari microphone array, yaitu perangkat keluaran atau output yang berfungsi untuk mengeluarkan suara pada komputer. Selanjutnya ada baterai. Baterai adalah device yang berfungsi dalam menampilkan komponen hardware yang memasuk daya ke perangkat komputer. Di dalam menu baterai ada Microsoft AC Adapter. Microsoft AC Adapter adalah sebuah perangkat driver yang menghubungkan charger laptop dengan adapter. Ada Microsoft ACPI juga. Microsoft ACPI berfungsi untuk menjeda ketika baterai memasuki 100%, artinya sudah full. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth adalah kontrol device yang memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio untuk berbagi data dalam jarak tertentu. Di sini adalah Bluetooth yang pernah terhubung di komputer ini. Selanjutnya ada kamera. Kamera merupakan seperangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar atau gambar diam maupun bergerak yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Selanjutnya ada komputer.
Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data. Di dalam komputer terdapat ACPI x64-bit. ACPI x64-bit adalah sebuah driver pada komputer yang digunakan untuk menentukan apakah PC itu support untuk beberapa bit saja. Selanjutnya ada disk drive. Disk drive adalah perangkat input-output untuk menyimpan data sekunder. Selanjutnya ada display adapter. Display adapter adalah sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Dan selanjutnya ada firmware. Firmware adalah kombinasi dari ROM atau kode program dan data yang tersimpan di dalamnya. Firmware juga merupakan perangkat lunak atau program yang bersifat tetap. Tanpa adanya firmware, maka perangkat keras tidak akan beroperasi. Selanjutnya ada Human Interface Device. Human Interface Device atau disingkat HID adalah metode di mana manusia berinteraksi dengan sistem informasi elektronik, baik dengan memasukkan data atau memberikan keluaran. Ada banyak sekali perangkat HID. Yang paling umum adalah keyboard, mouse, speaker komputer, webcam, dan headset. Semua perangkat yang menyediakan antarmuka antara pengguna dan mesin komputer dianggap HID. Selanjutnya ada ID ATA atau ATA-P controllers. ID ATA atau ATA-P controllers, ID controller juga dikenal dengan ATA controller, adalah sistem paralel antarmuka asinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat ID standar. Perangkat ini bisa disebut sebagai host adapter karena menyediakan cara untuk menghubungkan perangkat ID dengan host. ID ATA atau ATA-P controllers adalah kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard serta berbentuk lebar pipih menyerupai pita dan memiliki konektor 40 bit. Di ID ATA atau ATA-P controllers ada Intel 300 series chipset family, SATA AHCI controller, merupakan driver untuk membaca kabel yang masuk berupa ID. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang memungkinkan seseorang dalam memasukkan huruf, angka, dan simbol lain ke dalam komputer. Selanjutnya ada memory technology device. Memory technology device atau bisa disebut dengan perangkat teknologi memori adalah jenis file perangkat di Linux untuk berinteraksi dengan memori flash. Subsistem MTD dibuat untuk menyediakan lapisan abstraksi antara driver perangkat khusus, perangkat keras, dan aplikasi tingkat tinggi. Selanjutnya ada match and other pointing device. Match and other pointing device adalah perangkat input untuk komputer seperti mouse, joystick, atau trackball, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis sistem perangkat keras keluaran atau output device system yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan huruf, angka, karakter khusus, simbol lain, grafik, gambar, suara, dan bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Di dalam menu monitor ada generis PNP monitor, merupakan driver yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan monitor dan biasanya digunakan untuk menentukan resolusi layar pada monitor. Selanjutnya ada network adapter. Network adapter adalah komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Di dalam menu network adapter ada Intel Wireless. Di sini maksudnya adalah untuk menghubungkan komputer lain dapat menggunakan Bluetooth. Di sini juga ada WAN mini port. WAN mini port merupakan driver yang memungkinkan koneksi pada Windows XP atau versi lainnya. Dan WAN memungkinkan untuk membuat jaringan nirkabel. Selanjutnya ada Prerequisites.
Print quizzes adalah daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan. Perangkat ini mempertahankan status terbaru dari semua pekerjaan cetak yang aktif dan menunggu keputusan perintah dari user. Di dalam menu Print Quizzes ada Fake, Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS Document Writer, OneNote for Windows 10, Rote Print Quiz. Semua ini merupakan software yang masuk dalam antrian dalam print. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau juga dikenal sebagai CPU bertugas dalam memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Selanjutnya ada security device. Security device adalah sebuah perangkat keamanan dalam bentuk generator autentikasi digital. Selanjutnya ada smart card readers. Smart card readers atau bisa disebut reader adalah antarmuka yang menghubungkan komunikasi antara smart card dengan PC. Istilah lain yang digunakan untuk smart card readers adalah terminal, CAD atau Card Acceptance Device, dan IFD atau Interface Device atau bisa disebut perangkat antarmuka. Selanjutnya ada software komponen. Software komponen atau komponen perangkat lunak adalah komponen yang tidak berwujud atau tidak terlihat. Perangkat jenis ini terdiri macam program yang tugasnya mengolah data dimasukkan ke dalam perangkat keras. Ini semua yang ada di menu software komponen merupakan isi dari software komponen pada laptop. Selanjutnya ada software device. Software device adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya ada sound, video, and game controllers. Sound, video, and game controllers merupakan perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game atau sistem yang dipakai untuk memberikan input dalam menjalankan video game melalui hardware seperti joystick dan sejenisnya. Selanjutnya ada storage controllers. Storage controllers merupakan perangkat yang mengontrol hari penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen, CPU, memory cache, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut storage processor atau pengontrol array. Selanjutnya ada system device. Sistem device merupakan perangkat pada sistem board seperti pengontrol keyboard, jam, register DMA, pengontrol DMA, pengontrol memori, FGD, port ID, port serial paralel, PCI break, dan sebagainya. Selanjutnya ada Universal Serial Bus Controller. Universal Serial Bus Controller merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara device dan pengontrol host seperti PC atau smartphone. Perangkat ini menghubungkan perangkat peripheral seperti kamera digital, mouse, keyboard, printer, scanner, hard drive eksternal, dan flash drive. Universal Serial Bus Controller berfungsi untuk menyediakan sistem interkoneksi yang sederhana, low cost, dan mudah digunakan yang dapat mengatasi kesulitan karena terbatas jumlah port input-output pada suatu komputer. Di dalam menu Universal Serial Bus Controller ada USB Composite Device. USB Composite Device merupakan alat tunggal yang digunakan untuk melakukan lebih dari satu fungsi. Dan selanjutnya ada USB Root Hub. USB Root Hub ini merupakan driver perangkat lunak yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa peripheral USB pada komputer. Menu yang terakhir ada USB Connector Manager. USB Connector Manager adalah bagian dari manajemen konektivitas USB pada sistem operasi Windows. USB Connector Manager bertanggung jawab untuk mengelola konektivitas USB dan menghubungkan perangkat USB ke sistem. Di dalam menu USB Connector Manager ada UCM, UCSI, HCPI Device. UCSI
Di sisi lain adalah antarmuka perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan konektor USB tipe C. Oke, untuk bagian-bagian device manager sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komputer manajemen. Cara menggunakan komputer manajemen atau cara membukanya, kita melalui kotak pencarian, ketik komputer manajemen, lalu klik open. Ini adalah komputer manajemen. Komputer manajemen memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai sistem komputer kita, informasi tentang device storage yang terpasang, serta informasi mengenai service yang berjalan di Windows. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu storage. Storage adalah tempat menyimpan data atau file yang memanfaatkan teknologi komputasi dalam pengoperasiannya. Dengan adanya storage, kita dapat menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Di dalam menu storage ada disk management. Disk management adalah sebuah snap-in yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console disertakan dengan Windows XP. Fungsi dari disk management adalah untuk membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, menambah besar partisi, dan memperoleh gambaran visual. Berapa sih kapasitas keseluruhan hard disk di laptop ini? Ini adalah kapasitas keseluruhan hard disk di laptop ini, yaitu 238,46 GB. Atau cara mengeceknya yaitu ini klik kanan, lalu pilih properties, lalu pilih volume. Jadi disinilah untuk mengetahui berapa kapasitas keseluruhan hard disk, atau lebih tepatnya ini adalah kapasitas keseluruhan hard disk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partisi hard disk. Partisi hard disk adalah sebuah metode atau cara yang digunakan untuk membagi hard disk sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan agar pengelola data berjalan lebih efektif dan tepat guna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menambahkan volume partisi. Untuk menambahkan volume partisi, langkah pertama klik kanan pada bagian partisi yang akan ditambah volume partisinya. Contoh, saya akan menambahkan partisi di OS Windows C ini. Langkah pertama klik kanan, lalu pilih sync volume. Kita tunggu. Oke, di sini jika sudah ada tabel sering C, di sini silahkan atur sesuai dengan keinginan dan lanjutkan langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengganti label partisi. Untuk langkah pertama, cari dan pilih partisi disk yang ingin dirubah labelnya. Contoh, saya akan merubah label partisi yang ini. Kemudian klik kanan, lalu pilih change drive letter and path. Pilih change, lalu pilih assign the following drive letter. Klik tanda panah ke bawah, lalu akan muncul di sini huruf-huruf untuk mengganti sesuai keinginan. Contoh, di sini saya akan mengganti label partisi yang awalnya E menjadi D. Lalu klik OK. Klik yes. Dan di sini otomatis akan terganti, yang awalnya E terganti menjadi D. Dan di sini labelnya otomatis akan berganti juga. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang install dan uninstall program, device manager, dan komputer manajemen. Jika ada yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.